inna akhwafa ma akhaf alaikum ba'di kullu munafiqin alaihi lisan. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Hadis riwayat At-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Muttaqin Kota Bekasi rahimakumullah. Marilah di kesempatan Jumat yang penuh keberkahan ini, di hari yang mustajabah ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaik mungkin meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian itu adalah satu-satunya pedoman hidup yang mengantarkan kita meraih kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara semua anggota badan itu yang paling krusial adalah lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus mudarat yang besar bila tak benar penggunaannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian tak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain. Saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, untuk berkata yang baik atau diam saja. Seperti bunyi hadis riwayat Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulunya dengan mengungkapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Keimanan adalah ham dasar bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukan urusan main-main. Hadis di atas bisa dipahami sebaliknya, bahwa orang-orang tak bisa berkata baik, maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi atau ilmu agama. Kenapa lisan dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Dalam hal ini Rasulullah berpesan bahwa segala ucapan yang dikeluarkan manusia
sejatinya selalu dalam pengawasan Allah. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat pula. Orang yang berbicara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak buruknya mengindikasikan pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah selalu hadir menyaksikan dan hari pembalasan pasti akan datang. Allah juga mengutus malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita. Dalam surah Qaf ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak hal kotor yang mungkin dapat muncul dari lisan kita, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asyik sebagai kembang obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh yang lain adalah fitnah, yakni sengaja menebar berita yang tak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga pertengkaran bahkan pembunuhan. Sifat ini sangat dibenci Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah relevansi manusia dikaruniai akal sehat agar ia berpikir terhadap setiap yang ia lakukan atau ucapkan. Berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan diucapkan, juga dampak yang akan timbul setelah ucapan yang dilontarkan. Ini sangat penting diingat supaya kesalahan tak berlipat ganda karena lisan manusia yang tak terjaga. Politisi umumnya yang sering mengingkari janji itu buruk, tapi akan lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong itu buruk, namun akan lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhaf alaikum ba'di kullu munafiqin alaihi lisan." Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman modern ini, ucapan atau ujaran kebencian itu muncul dari mulut-mulut yang tidak bisa menjaga lisannya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat ghibah, fitnah, tebar kebohongan atau hoax, provokasi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkannya pun sama, mulai dari adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa perang bersaudara. Karena itu kita seyogyanya hati-hati berucap atau menulis sesuatu di media sosial. Berpikir dan bertabayun atau klarifikasi menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Sekali lagi ingatlah bahwa Allah mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketikan jari-jari kita di media sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah di kesempatan Jumat kali ini, mari kita gunakan lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Lebih baik lidah kita digunakan untuk banyak berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan kita isi lidah kita untuk banyak membaca Al-Quran, sehingga lidah kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Mudah-mudahan kita sebagai hambanya selalu menjaga lisan kita dengan baik, dan semoga Allah selalu menjaga lisan kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.